Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mes News bersama saya Syifa Rizkia langsung dari Studio 70 Jakarta. Dewan Pakar Mes menyelenggarakan Muhadasah Dewan Pakar edisi ke-13 dengan tema UMKM Perempuan sebagai Penggerak Kebangkitan Ekonomi Nasional pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ketua Dewan Pakar Mes Periwarjio mengatakan bahwa sosok perempuan memegang peran penting di sektor ekonomi Indonesia. Tercatat dari total 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, 64,5% diantaranya digerakkan oleh kaum perempuan. Hal tersebut menurut Peri menjadikan perempuan tidak hanya sebagai penggerak bagi ekonomi di lingkup keluarga, tetapi secara lebih luas juga menjadi penggerak kebangkitan ekonomi nasional. Selain itu, kaum perempuan juga memiliki peran yang signifikan untuk melahirkan para calon pemimpin bangsa. Lebih lanjut, Peri menjelaskan, setidaknya terdapat 3 aspek yang menyebabkan pengelolaan UMKM oleh perempuan dapat lebih berkembang dibandingkan dengan UMKM yang dikelola oleh laki-laki. Pertama, kaum perempuan lebih mudah dan progresif dalam mengembangkan usaha secara kelompok. Kedua, perempuan sangat cepat dan adaptif dalam berwirausaha terutama pada sektor makanan dan fashion, yang mana kedua sektor tersebut merupakan sektor yang potensial. Ketiga, dukungan regulasi, kebijakan afirmatif dan program yang memberikan insentif secara berkelanjutan oleh pemerintah dan Bank Indonesia terhadap keberlangsungan aktivitas usaha perempuan. Dalam forum Muhadasah Dewan Pakar ke-13 ini, hadir 2 narasumber, yaitu Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan PNM Niniska Adriani, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Edi Satria, serta penanggap utama yaitu Founder dan Presiden Komisioner PT Paragon Innovation and Technology Nurhayati Subakat, dan dipandu oleh Dewan Pakar Pengurus Pusat Mes Evi Afiatin. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 diperingati sebagai momen reflektif untuk menguatkan semangat kebangsaan oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh pengurus wilayah Mes Kalimantan Tengah. Sebagai wujud cinta tanah air, Mes Kalteng turut menghadiri prosesi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalteng. Tampak hadir dalam upacara tersebut yaitu Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandi, Kepala Bank Indonesia Kalteng Yura Adalin Jalins, Sekretaris Mes Kalteng Heru Hidayat, serta sejumlah perwakilan dari industri jasa keuangan di Kalteng. Kepala OJK Kalteng mengatakan bahwa saat ini Indonesia terutama pada sektor perekonomian telah berhasil bangkit berkat partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat menjadi semangat yang harus terus dikuatkan dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai insentif kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Umum Mes Kalteng Heru Hidayat menyampaikan rasa bangga dan haru mengenang jasa para pahlawan yang turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga saat ini. Semoga semangat memperingati HUT RI ke-77 ini semakin menguatkan upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera. Lebih jauh, Heru mengatakan bahwa momen HUT RI ini juga menjadi sarana yang dapat dioptimalkan oleh Mes Kalteng untuk menjalin kolaborasi yang nyata dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan literasi, edukasi, dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak program kerja yang dapat dielaborasi bersama dengan para pemangku kepentingan di Kalteng. Penguatan internal organisasi menjadi salah satu bagian penting guna memastikan program kerja kepengurusan dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengurus daerah Mes Nagan Raya menyelenggarakan Family Gathering pada Minggu 21 Agustus 2022 bertempat di Cafe Resto Pantai Lok Naga Permai. Ketua Umum Mes Nagan Raya, Ardi Marta mengatakan bahwa optimalisasi peran pengurus sangat penting dalam merealisasikan program kerja Mes. Percepatan implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah Nagan Raya harus menjadi perhatian para pengurus Mes Nagan Raya. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya ini juga menyampaikan bahwa Mes Nagan Raya yang diisi oleh para profesional, praktisi, dan akademisi menjadi keuntungan tersendiri terutama dalam menjalin kolaborasi dan sinergi dengan banyak pihak. Dirinya kemudian mendorong agar segenap pengurus Mes untuk bersama-sama merumuskan dan merealisasikan program kerja yang terstruktur dan berdampak luas bagi masyarakat. Family Gathering diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban panitia pelantikan, seminar dan rapat koordinasi daerah yang diselenggarakan bulan lalu, dan dilanjutkan dengan diskusi oleh seluruh jajaran pengurus Mes Nagan Raya. Dalam diskusi tersebut digagas beberapa program kerja strategis, diantaranya pendirian toko pembiayaan syariah, pembentukan lembaga keuangan mikro syariah skala daerah, dan pengembangan UMKM syariah daerah. Berbagai gagasan tersebut
nantinya akan menjadi usulan yang akan dibahas dan dielaborasikan pada rapat kerja pengurus yang direncanakan akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan topping off Menara Syariah pada Selasa 23 Agustus 2022 di kawasan Pantai Indah Kapuk, Tangerang. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Menara Syariah akan menjadi pusat keuangan syariah pertama di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Ia menegaskan pengembangan industri jasa keuangan syariah bukan sekadar buah komitmen tinggi pemerintah dan dukungan regulator, tetapi juga partisipasi aktif pelaku industri dan kalangan dunia usaha. Menurut Ma'ruf, pengembangan Menara Syariah adalah wujud nyata kontribusi kalangan dunia usaha untuk menyediakan infrastruktur berupa kawasan pusat keuangan syariah internasional. Oleh karena itu, dirinya mengatakan pembangunan Menara Syariah ini dapat diselesaikan secara tepat waktu agar bisa segera difungsikan dengan baik dan menjadi sentra aktivitas para pelaku industri keuangan syariah dan pelaku bisnis syariah lainnya. Ia menegaskan, menara ini kelak tidak hanya menjadi pusat koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, tapi juga seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, KNEKS, MES, IAEI, dan pemangku kepentingan lainnya harus memanfaatkan dan mengoptimalkan keberadaan Menara Syariah secara jangka panjang. Ia melanjutkan, gedung perkantoran, fasilitas retail, dan berbagai sarana yang tersedia di Menara Syariah dapat menjadi tempat bisnis, niaga, komersial, bahkan rekreasi. Tentunya hal tersebut akan berimbas pada pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan iklim investasi, dan menggerakkan aktivitas industri halal serta bisnis dan kewirausahaan syariah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi meluncurkan Tabungan Perumahan Rakyat Syariah atau TAPERA Syariah pada Selasa 23 Agustus 2022 secara virtual. TAPERA menjadi salah satu program di Badan Pengelola atau BP Tapera yang peluncurannya sesuai dengan peraturan Konun LKS yang berlaku di Aceh. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa sampai saat ini baru 80% masyarakat yang sudah memiliki rumah sendiri. Sebagian masyarakat masih kesulitan mendapat hunian, terutama di daerah perkotaan. Untuk itu, pihaknya berharap TAPERA Syariah ini bisa menjadi salah satu solusi. Pihaknya mengaku per Agustus 2022 mendapat laporan bahwa ada 6,75% dari peserta aktif di BP Tapera yang meminta pengelolaan tabungan perumahan dapat dilakukan secara syariah. Ma'ruf pun menyebut hal ini menjadi tantangan agar TAPERA Syariah semakin berkembang. Ketua Dewan Pembina MES ini menyampaikan 3 pesan kepada Komisioner BP Tapera yang hadir dalam acara peluncuran tersebut. Pertama, meminta BP Tapera untuk proaktif menawarkan program TAPERA Syariah kepada peserta. Kedua, meminta cakupan peserta semakin diperluas. Ketiga, meminta BP Tapera berkomitmen untuk mengelola dana tabungan peserta dengan prinsip syariah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan peserta. Ma'ruf Amin pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang menjadi lokasi peluncuran TAPERA Syariah. Kepada beberapa pejabat pemerintah Provinsi Aceh yang hadir dalam acara tersebut, dirinya menyebut TAPERA Syariah sesuai dengan amanat Konun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, Aceh dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memang daerah ini dikenal sebagai kota Serambi Mekah. Selain itu, 99% peserta aktif BP Tapera di daerah ini memilih pengelolaan dana secara syariah. Meski baru diluncurkan, Adi menyebut BP Tapera sudah lebih dulu menghadirkan kontrak pengelolaan dana TAPERA Syariah atau KPDTS yang menjadi wadah pengelolaan TAPERA Syariah pada 14 Februari 2022. Adapun sampai Agustus 2022 ini, ia menyebut jumlah peserta BP Tapera yang terdata ingin memilih layanan syariah mencapai 179.000 peserta. Pemirsa, demikian MES News kali ini. Nantikan informasi MES News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.